Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya JP Raffi Raditya Arkan dengan NIM 122140169 dari kelas pemrograman web RB. Di sini saya membuat sebuah platform website dengan judul Media Order untuk pemesanan obat online. Untuk penjelasan singkatnya, platform ini saya buat untuk pemesanan obat secara online yang dibuat untuk memudahkan user untuk membeli obat dengan praktis tanpa harus datang ke apotik langsung. Begitu kira-kira. Sekarang saya coba mendemokan websitenya. Jadi kalau misalnya user mau menggunakan website tapi belum punya akun bisa register di sini. Tapi saya sudah punya akun kebetulan. Jadi coba kita login aja sebagai user ya di sini. Oke. Sini sudah login tampilan untuk dashboard user. Di sini nama usernya, ada emailnya juga, di sini pesanan yang dipesan. Tapi belum ada. Kita coba untuk pesan obat. Oh iya, kebetulan di sini daftar obatnya belum ada karena admin belum menambahkan daftar obat. Coba kita login sebagai admin dulu untuk menambahkan obat. Oke, di sini ya. Nah, ini untuk tampilan dashboard admin. Di sini bisa untuk kelola obat. Jadi kelola obat ini misalnya kita buat paracetamol, deskripsinya obat demam, harganya 5.000. Stoknya kita buat ada 30. Kita tambah obat. Oke. Nah, obatnya masuk ke daftar. Kita coba tambah obat lagi. Amoxicillin antibiotik. Harganya mungkin 15.000. Stoknya kita buat ada 45. Oke, mungkin untuk ini ada dua obat saja dulu. Kita coba logout lagi dan login kembali sebagai user. Salah. Di order.com. Oke, tadi di admin sudah ada untuk daftar obatnya sudah dibuat. Nah, di sini sudah masuk ya. Betul. Kalau misalnya kita misalnya mau beli paracetamol 3 lempeng sama misalnya amoxilin 2 lempeng. Ini kita tambahin ke keranjang. Kalau kita lihat di keranjang, nah di keranjang masuk nih paracetamol kita dengan jumlah 3, amoxilin juga dengan jumlah 3. Nah, kita lanjut ke check out. Nah, ini pesanan diproses. Untuk statusnya ini diproses nih. Ini update untuk proses ini ada di halaman admin. Kita coba lihat daftar obat. Tadi untuk stok awalnya ada 45. Kita beli 2 maksudnya jadi 43. Di sini juga begitu. Untuk stok juga berkurang. Di halaman dashboard usernya. Di sini ada pesanan. Ada pesanan kita. Status terbarunya untuk pesanan satu itu diproses. Pesanan kita cuma satu. Coba kita tambah satu lagi. Kita beli paracetamol aja 2. Kita di keranjang kita check out. Oke, jadi kita ada dua pesanan. Dua pesanan ini dua-duanya diproses. Kita lihat ke dashboardnya. Nah, di dashboard juga status terbaru ini per pesanan. Status terbarunya. Jadi kalau misalnya ada proses barunya itu untuk pesanan 2, dia cuma muncul pesanan 2 aja. Gitu. Oke, ini tampilan untuk usernya. Setelah pemesanan, kita coba untuk login jadi user jadi admin lagi. Nah, sini juga update nih untuk dashboardnya. Jumlah obatnya dua, pesanannya juga masuk dua, dan yang diproses ada dua, masih diproses.
Nah, ini dikelola pesanan nih. Misalnya pesanan satu kita admin mau ngubah jadi dikirim. Oke. Atau pesanan satu kita selesaikan, pesanan dua masih dikirim. Gitu. Kita bisa lihat di home-nya, di dashboard-nya, pesanan yang diproses sudah nol. Begitu. Misalnya stok juga udah nambah. Stok udah berubah, stok obat udah berubah. Misalnya amoxilin kita nambah jadi 60 sekarang stoknya dan harganya juga turun jadi 12.000. Update obat, set. Nah, obatnya berhasil diupdate. Nah, ini berubah nih. Nah, sekarang karena tadi udah ada update kan dan di kelola pesanan juga tadi udah kita update, kita coba cek di usernya. Sekarang, nah ini status terbaru berubah nih jadi pesanan 2 dikirim. Nah, ini juga kalau ada update dari admin itu tergantung terakhir pesanan mana yang diupdate. Kalau tadi kan kita emang pesanan 2 tuh yang kita update terakhir. Makanya pesanan 2 nih yang masuk di status terbaru. Kalau tadi emang dia pesanan satu, dia pesanan satu yang masuk. Cuma kan tadi pesanan satu bukan yang terakhir kita update gitu. Sudah daftar obat. Nah, tadi kan amoxilin stoknya kita tambah jadi 60, terus harganya juga kita ubah nih, terupdate juga nih di halaman user. Begitu. Nah, untuk status pesanan juga, nah, pesanan satu. Oh, pesanan satu berubah jadi dibatalkan. Lagi berarti. Nah, begitu. Atau kita coba tambah obat lagi, misalnya nama obatnya Norit, deskripsinya obat diare, harganya 20.000, stoknya ada 10, misalnya. Tambah, oke. Tadi juga udah diupdate kan di pesanan, di kelola di status pesanannya. Kita coba login lagi di user, apakah di user juga terupdate gitu. User, chat. Oke. Nah, ini di halaman usernya update nih, status terbarunya pesanan 2 ini dikirim, katanya begitu. Ini tergantung update si admin juga ya. Kalau misalnya adminnya tadi ngupdate pesanan mana yang terakhir diupdate, itu dia status barunya itu yang terupdate di user. Misalnya tadi pesanan satu yang terakhir kita update. Tadi selesai kan pesanan satu kita terakhir update, harusnya pesanan satu yang masuk. Tapi karena pesanan dua emang yang terakhir kita update, makanya jadi pesanan dua yang muncul jadi status baru, di status terbaru. Nah, terus juga tadi kita kan ngupdate stok obat amoxicillin nih. Stoknya jadi 60 terus harganya jadi 12.000. Terupdate juga. Terus kita nambahin obat. Norit ini obat diare. Harganya 20.000, stoknya 10 begitu. Nah, ini tuh status pesanannya. Pesanan satu tadi kan diselesaikan, selesai. Admin yang update. Nah, pesanan dua juga dikirim. Terupdate nih status pesanannya. Begitu. Misalnya Norit ini udah nggak ada lagi stoknya, pengen kita hapus nih misalnya. Kita login lagi di admin. Di admin kita order, ayo kita buka.
di halaman kelola obat ya. Norit ini kita hapus, misalnya stoknya habis, kebeli orang. Hapus, yakin? Oke, kita hapus. Nah, terhapus ya dia, gitu. Nah, mungkin itu untuk fitur-fitur antara user dan admin untuk website yang saya kembangkan ini. Mungkin kita coba register, tadi belum coba register ya. Mungkin kita namanya you uh, user baru. Email satu email di nah, registrasi berhasil nih. Nah, kalau udah registrasi berhasil, dia langsung masuk ke halaman login. Kita coba user satunya. Begitu, kita login coba. Nah, karena ini user baru ya, user baru. Pesanannya belum ada. Terus pesanannya juga nol. Begitu. Tuh, belum ada tuh terus pesanannya. Belanja juga belum ada. Jadi begitu untuk fitur-fitur yang ada di website yang saya kembangkan. Lalu untuk pengembangannya, di sini saya menggunakan untuk front end ya, untuk front end saya menggunakan React.js, lalu menggunakan Recruiter DOM untuk mengatur navigasinya, lalu juga ada konteks API untuk membantu state seperti status login atau keranjang belanja yang tadi itu. Untuk stylingnya saya menggunakan framework Tailwind CSS. Begitu. Lalu untuk backendnya saya di sini mengembangkannya menggunakan Python Pyramid framework dari Python. Nah, itu menyediakan RESTful API untuk komunikasi data antara front dan backend. Lalu untuk database-nya di sini saya menggunakan PostgreSQL. Nah, di sini PostgreSQL. Ini halaman user tadi kita buat akun baru jadi nambah segala macamnya, ada tabelnya di sini yang saya gunakan itu ada detail pesanan, keranjang, obat, pesanan, user begitu. Untuk backendnya. Oke, untuk tantangan dalam pengembangannya ya mungkin yang pertama itu integrasi front-end dan back-end-nya. Mungkin menurut saya itu tantangan yang sulit dan juga harus banyak baca dokumentasi dan juga menggunakan AI untuk komunikasi untuk pengembangannya ya mungkin. Terus saya jadi terus untuk solusinya saya menggunakan Axios untuk komunikasi API-nya supaya itu struktur dan ada error handlingnya juga. Terus yang kedua itu mungkin untuk desain yang responsif ini bingung untuk mencari idenya gitu. Tampilannya supaya responsif gitu. Itu mungkin jadi tantangan saya juga karena emang kurang kreatif. Jadi solusi yang saya gunakan itu menggunakan framework Tailwind CSS tadi untuk mempercepat proses pembuatan UI-nya jadi lebih responsif dan user friendly. Terus mungkin untuk tantangan yang terakhir itu pengujian dan debugging itu kayak untuk memastikan setiap fitur itu jalan dengan fungsi yang tidak error itu mungkin menurut saya menjadi tantangan juga yang paling susah mungkin menurut saya. Jadi saya solusi dari saya itu melakukan pengujiannya itu secara berkala. Jadi setiap satu fitur, misalnya fitur tambah obat, saya coba API-nya, saya coba kalau di extension yang saya gunakan di VS Code itu menggunakan Thunder Client. Jadi API-nya saya coba untuk misalnya untuk nambah obat. Jadi saya coba untuk testingnya itu menggunakan post lalu nyambung enggak ke API-nya berhasil atau enggak, ada error atau enggak. Jadi setiap fitur begitu misalnya untuk update, untuk delete itu saya coba setiap
membuat satu fitur, saya selalu coba secara berkala begitu. Ya mungkin itu untuk tantangan yang saya temukan. Terus juga jadi kesimpulan dari website yang saya buat ini, mungkin website yang saya buat ini nih menjadi sebuah platform pemesanan obat secara online supaya user itu gampang nggak perlu ke apotik untuk pemesanan obat. Jadi itu mungkin untuk apotik-apotik bisa menyediakan platform ini, bisa dimanfaatkan lah untuk pengembangan pemesanan online begini. Pengguna juga kan di sini saya mengembangkan ini untuk pengguna bisa buat akunnya, mencari obat, memilih obat, terus si admin juga bisa menambahkan obat, kelola obat segala macam. Jadi secara inventory dan pemesanan mungkin sangat bermanfaat untuk bidang kesehatan. Mungkin segitu kesimpulan yang saya bisa sampaikan juga dan demonstrasi website yang saya kembangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Saya tutup dan saya akhiri. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.